Ya, nanti penarinya udah masuk semua nanti. Rekan-rekan media tolong digeser itu supaya tidak mengganggu nanti. Waduh, sempat.
Hadirin tamu undangan yang berbahagia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju beserta rombongan memasuki tempat acara. Dan tentunya nanti sesaat lagi seluruh rangkaian acara mulai. Jadi kami mohonkan kepada Bapak Ibu yang tidak bertugas di dalam area jalur pawai untuk bisa memposisikan diri untuk bisa berada silakan garis tangan karena di suara Bapak Ibu yang menurut area pawai kami mohonkan untuk bisa berada di belakang Bapak begitu juga kepada rekan-rekan media untuk nanti berdasarkan pembukaan rekan-rekan media untuk bisa memastikan Baik, sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan media yang sudah hadir dan dimohonkan kepada sebagian bisa kepada mereka kami di posisi yang kami tentukan. Mengingat saat lagi seluruh rangkaian acara pada sore hari ini. Selamat sore dan selamat datang dalam acara pembukaan dan pelepasan pawai Betakhir Pesta Kesenian Bali ke-46 tahun 2024.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia yang diwakili Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan yang mewakili, yang kami hormati anggota DPR RI dan DPD RI, yang kami hormati penjabat Gubernur Bali beserta Ibu Dr. Didi Tiga Mahendra Jaya, yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali beserta Ibu, para konsul negara sahabat, Sekretaris Daerah Provinsi Bali beserta Ibu, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali beserta Ibu, yang kami hormati Wali Kota, Bupati, dan Wakil Wali Kota, Wakil Bupati Sebali beserta Ibu, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Kota Sebali, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Kota, Kepala Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, tokoh masyarakat, budayawan, seniman, pimpinan media, serta Bapak Ibu seluruh tamu undangan lainnya, hadirin yang kami hormati. Mengawali rangkaian acara pada sore hari ini, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, marilah kita hening sejenak dalam doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, hadirin silakan duduk kembali. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya terlebih dahulu kita dengarkan laporan penjabat Gubernur Bali, Bapak Salmadi Mahendra Jaya. Yang hormat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang nomor ini Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, hormat dan kami Menteri Pemberdayaan
kebudayaan perempuan dan perlindungan anak. Intan Bupati, terima kasih yang kami hormati, dan dari Malaysia, Wakil Menteri Wisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Wisata Ekonomi Kreatif, yang terima kasih. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPR RI dan DPD RI yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati konsulat negara Kabupaten Sumbawa, dan kami hormati para pejabat pimpinan tinggi pada kementerian lembaga, dan rekan-rekan yang kami hormati Ketua DPR kepala instansi pendidikan bagi para rektor dan kepala perangkat daerah Bali yang kami hormati dan banggakan, para pengisi Bali, para masyarakat, budayawan, seniman, pimpinan media, dan Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, serta masyarakat Bali dan kawan yang punya sikap acara hubungan kesenian dan kesenian secara langsung melalui televisi dan amatir. Kami hormati dan banggakan. Puja para suku, puji suku, kan dalam ide sangat luas. Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu, Ansari Pon 15 Juni 2024, atas asum terkeluar negaranya, kita dapat hadir dalam keadaan sehat, santi dan bahagia pada acara pembukaan pesta kesenian Bali yang 46 tahun 2024. Kepada Bapak Menteri dan seluruh tamu undangan, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Bali, saya mengucapkan selamat datang di Pulau Dewata. Diiringi ucapan terima kasih yang tiada terhingga atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Bapak Menteri dan hadirin yang kami sebagai salah satu bentuk komitmen dalam penguatan dan pemajuan kebudayaan, pemerintah Provinsi Bali kembali pada tahun 2024 mengusung tema Jana para Mujana harkat martabat manusia Bali yang mengandung makna upaya pemulihan hidup dan kehidupan manusia secara sekali sekali untuk mewujudkan manusia Bali dan manusia unggul dapat dibangun dengan memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai luhur yang tersimpan dalam berbagai objek kebudayaan Bali. Oleh sebab itu, karya seni yang ditampilkan selain menyemai keindahan, juga bertutur tentang berbagai upaya membangun sumber daya manusia Bali unggul yang memiliki jati diri, integritas, dan kualitas. Kedua, PKB ke-46 tahun 2024 digelar selama sebulan penuh, yaitu dari tanggal 15 Juni sampai dengan 13 Juli 2024. Ada 10 materi pokok yang disajikan, yaitu pertama, PAI atau pawai adalah ragam seni budaya yang menggambarkan keberagaman potensi dan semangat masyarakat Bali dalam mendukung penguatan dan kemajuan seni budaya. Kedua, Reka Sadana atau penggelaran adalah ajang seniman untuk mengekspresikan karya-karya terbaik sebagai hasil penggalian, pelestarian, dan pengembangan. Ketiga, Kanda Rupa atau pameran untuk memberikan kesempatan kepada seniman seluruh dan para pengrajin memamerkan karya-karya terbarunya. Yang keempat, Sawah atau parade merupakan ajang mencari pembantu agar seniman saling mengapresiasi, menyadari
kekurangan dan belajar dari kelebihan semua. Yang kelima, bimbang kalah atau lomba merupakan ajang mencari contoh atau teladan yang juara patut dicontoh. Yang keenam, kria lokal atau workshop bertujuan untuk memberi pengetahuan, keterampilan, dan mengasah integritas manusia bagi para maestro dan pakar. Ketujuh, Widya Pula atau Sarasehan atau ajang diskusi untuk memahami berbagai wacana terkini perkembangan seni budaya. Terakhir, Adi Sawatala Nugra adalah pemberian penghargaan kepada para seniman Bali yang telah mengabdi dan mendedikasikan dirinya untuk penguatan dan kemajuan seni budaya. Seluruh agenda PKB tahun 2024 akan melibatkan 13.515 seniman dari 275 seti sanggar atau komunitas. Ketiga, selain kegiatan seni pertunjukan dan seni rupa, pada Pesta Kesenian Bali ke-46 tahun 2024 juga dirangkai dengan 2 event kebudayaan, yaitu Jantra Tradisi Bali atau Pekan Kebudayaan Daerah dan Bali World Cultural Celebration atau perayaan kebudayaan dunia di Bali Semuanya. Kebesaran dan kemegahan budaya Bali ini telah mendapat pengakuan dunia sehingga melalui kebudayaan daya saing Bali dan Indonesia dapat dipertahankan. Sejumlah 8 negara sahabat berkontestasi pada Bali Lokal Celebration tahun 2024 ini, yaitu Amerika Serikat, Rakyat Tiongkok, Syria, Jepang, Hong Kong, Ukraina, dan Malaysia. Selain peserta dari luar negeri, PKB untuk tahun 2024 juga diikuti oleh seniman dari berbagai provinsi, kabupaten kota di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Kota Depok Jawa Barat, Kabupaten Lambarat. Tahun 2024 dikemas secara langsung live bertempat di Taman Budaya Provinsi Bali mulai 20.00 WITA. Kegiatan juga disiarkan melalui media televisi nasional dan lokal serta kanal YouTube Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Kota. Demikian laporan kami. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Menteri untuk memberikan sambutan dan membuka Pesta Kesenian Bali ke-46 serta melepas proyek Pesta Kesenian Bali 2024. Terakhir, kami menuntut dengan pantun Bapak Menteri. Kita mari berada di Bali. Jika lo rindu, datanglah ke Bali. Selamat datang di Pesta Kesenian Bali. Semoga terhibur dan menikmati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, sekaligus membuka Pesta Kesenian Bali ke-46 tahun 2024 dan melepas band air pawang yang akan ditandai dengan pemukulan kulkum. Yang terhormat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang sama-sama kita cintai dan muliakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Ibu Igusti Ayu Bintang Darmawati. Yang saya hormati dan banggakan pula Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ibu Indra Pramudia. Sampaikan salam hormat saya kepada Menteri Parekraf. Yang saya hormati dan muliakan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan juga Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya muliakan para perwakilan negara sahabat dan tentunya sebagai tuan rumah berikan tepuk tangan kepada PJ Gubernur Provinsi Bali Bapak Mahendra Jaya beserta segenap jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali. Yang saya muliakan para seniman, budayawan, para pekerja kreatif, serta seluruh masyarakat Bali yang berbahagia. Sekali lagi kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Hyang Widiwasa, atas karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul menghadiri acara yang spektakuler ini yang selalu kita nantikan bersama, yaitu Pesta Kesenian Bali. Kita tentu mengapresiasi penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ini sebagai event tahunan yang telah menjadi pesta rakyat terbesar di Bali sejak tahun 1979. PKB juga diikuti tidak hanya oleh seniman Bali, tapi juga seniman dari berbagai daerah di Indonesia, berbagai provinsi, kabupaten, kota, tapi juga dari berbagai negara dunia. Karena PKB ini telah ditetapkan sebagai 10 besar karisma event Nusantara dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia, Pesta Kesenian Bali tahun 2024 ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi, mengusung tema Jana Kerti Paramaguna Wikram, Harkat Martabat Manusia Unggul. Tema ini tentu kontekstual dan relevan dengan semangat pembangunan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. Dengan tema ini, Pesta Kesenian Bali ke-46 akan menjadi ruang peneguhan ekspresi sekaligus kampanye pentingnya membangun manusia yang unggul. Manusia unggul tentunya adalah manusia yang memiliki jati diri, integritas, dan kualitas. Dengan mengusung budaya sendiri, kita telah meneguhkan jati diri kita. Karena meskipun Bali kaya akan masuknya budaya-budaya asing, tetapi budaya sendiri tidak lekang oleh waktu, tidak berkarat oleh zaman. Island of Paradise, kita kokoh seperti batu karang, menyinari dunia dengan warisan leluhur dan nilai-nilai suci dari para pendahulu kita. Bahkan seni budaya Bali memiliki kekuatan spiritual yang menciptakan energi besar untuk menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang unggul, yang dihormati dan disegani dunia. Untuk itu, saya mengapresiasi upaya pemerintah daerah, para pekerja seni, dan seluruh masyarakat Bali yang kami cintai dan muliakan, yang terus berkarya, mengekspresikan karya seni, serta terus mengembangkan estetika dan tradisi adiluhung kebudayaan Bali sebagai jalan membangun manusia unggul Indonesia. Akhirnya, dengan restu Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Hyang Widiwasa, atas nama pemerintah Republik Indonesia, saya juga tentunya menyampaikan salam dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sekali lagi, atas nama pemerintah Republik Indonesia, saya membuka secara resmi Pawai Pesta Kesenian Bali ke-46
sekaligus menandai dibukanya seluruh rangkaian perhelatan Pesta Kesenian Rakyat ini. Semoga seluruh acara berjalan dengan lancar, sukses, bermakna, dan membahagiakan kita semua. Matur suksma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Dilanjutkan dengan prosesi pembukaan dengan pengumpulan kultur oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Mohon bersama-sama mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Wakil Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Penjabat Gubernur Bali, dan Ketua DPRD Provinsi Bali. Baik, mohon izin nanti untuk pengumpulan kultur akan kami pandu dengan mundur ke sini. Baik, akan kita hitung mundur dari hitungan ketiga. 3, 2, 1. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, Pesta Kesenian Bali ke-46 telah dibuka secara resmi yang disertai dengan pengumpulan kultur dan disambut dengan suara gong gede, separuh pengulingan dan beredar, sekaligus mengiringi maskot Pesta Kesenian Bali, Siwa Nataraja oleh Institut Seni Indonesia Denpasar. Siwa dengan keteraturan derajat kosmiknya memunculkan ritme keteraturan alam semesta. Gerakannya merupakan pancaran tenaga prima yang menyatu untuk menciptakan keindahan unsur Jangan dorong ya. Stop, jangan dorong. Thank you.
mau lihat. Woi, jilid itu. Jembrana Regency ataupun Presiden dengan download dan advisory kita juga patut yang bisa. Invest Goro Yowana Bumi Studio as your death and your represented this year. Known as Bumi Utau, Jembrana presents the spirit of welcoming Golden Jembrana. The parents company and owned by a group of dressing rooms for welcome. Please welcome School and me. Followed by the line of the deck Batasyon, kaya Impayas Agung, Jembrana Traditional Grand Italy, two girls Impayas Agung, and two girls Impayas Madi. Kemudian barisan berikutnya yang dibawa oleh gadis berbusana menggunakan dan diikuti oleh barisan putri yang membawa teguh senjata dewa Siapa yang keluar? Itu Pak Satpol PP dulu lah ya. Kasih masyarakatnya nonton biar jelas. Duduk Pak, suruh duduk Pak. Yang kuasa penontonnya. Ah elah, story harus kayak gitu. Satu tahun sekali loh masyarakat dapat hiburan ini. Aduh. Panas udah ya. Pak. Dia boleh duduk di situ karena kita. dan untuk memakai tema dari Genki Kabupaten Jembrana. Kaki. Awas mau di Prosesi ritual nyebar lagi. Terus, pendek. Stop, belakang stop. Wah, ini berjanji. Stop. Stop. Belakang.
Mundur segini onyang. Mundur endek mundur. Ya kurang maju. Jepet. Acuk. Hei. Nah, di belakang semua masuk hidang, Ben. Kop. Masuk hidang. Kalian joget musik gamelan Kabupaten Jemberana, yaitu gamelan Bumbu, Buku Mudio, dan Bumbu Kopi. Dan the next is the joget namanya Aneh yang tadi ya? Kita lihat. Profesi sebagai pemain. Namun kala itu tidak ada yang membuat terkejut mengalami kesulitan dalam sumber air, baik itu untuk kebutuhan hidup, untuk perawatan dan masyarakat meminta pertolongan kepada Dakyat Desa. Dakyat Desa telah melakukan perkembangan. Apa? Ya, apa di duri itu dengan kandang tas? Ngapain? Kan bisa cari sana ya? Excellencies, illustrious ladies and gentlemen. Gianyar Regency is a heritage city under the leadership of King Regent Dewata Pangeran. Adapt strongly to the faithfulness of them. By practicing his philosophy, it is believed to create a super class The parades start with the main period from Gianyar Regency, dressed in the grand Payas Agung attire characteristic of Gianyar, reflecting the kingdom of Gianyar, laid out in the story. And as we see the upper runway line includes logo, decorative flags, pebanderangan traditional flags, kobel, launch banner, and gedung agung, ceremonial umbrella. These segments also feature jacket bagus youth in modified yet traditional Gianyar attire, guarded by attendants as symbol of security. Sebagai daerah yang dijuluki kota seni, Duta Pemprov Kabupaten Gianyar pada kesempatan ini menampilkan ragam kesenian daerahnya, salah satunya adalah tari Lego. Seperti diketahui bahwa banyak tari Lego yang lahir di Kabupaten Gianyar juga merupakan spirit fundamental dalam berkesenian bagi masyarakat Gianyar. Tiga jenis tari Lego yang ditampilkan pada kesempatan kali ini yakni tari Lego Jogo, Lego Konggit, dan Lego Kupu-Kupu Tarung yang diiringi gamelan Sema Ogolan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen.
As the art city, Gianyar Spiadaya, representative showcase regional dance arts, including the Legong dance. 3 types of Legong dance are performed today. Legong Jobo, Legong Kuntil, and Legong Kukukumutaro, accompanied by the Selanjutnya untuk memaknai tema Gianyar melakukan upacara pukul agung. Upacara pukul agung merupakan sebuah upacara sucian saat main Islam 42 hari. Berbagai upacara yang digunakan seperti penjualan keluarasan, ancak saji, pendamaran atau senjut, tanda, bahkan dan juga keboban. Seluruh perkara tersebut merupakan sarana pengamalan ajaran Zen yang secara spiritual untuk memuliakan manusia agar mampu menjadi individu yang seputra dan gunawan. That's all Celestials, ladies and gentlemen. Now Gianyar Regency present the Tutuk Kabuhan ceremony. This is a purification ritual performed where the baby is 42 days old. This ceremony involves offering like Penjor Pandarasa, Ancak Saji, Pendamaran or Sunda, then fed with plantain offering and Gebok, symbolizing the spiritual application of Jana Kerti, teachings to honor human life and promote individuals who embody Suputra Satu Gunawan. And the bicycle procession today is accompanied by the Gong Suling Gamelan Ensemble. Dan pada barisan dan ayat duduk ini diiringi dengan gamelan Ensemble Gamelan Gong Suling. Sajian Kolaka, Duta Kabupaten Gianyar menyampaikan gerakan tematik dengan mengangkat kisah tokoh historik Kabupaten Gianyar, yakni beliau berawal dari permohonan Gusti Allah terhadap hadapan negara Muslim atas tidak dapat dihentikannya kerusuhan yang terjadi di Gianyar. Akhirnya diputuskan Dewan Muslim untuk meredam ketika sehingga baru ramai kembali. Namun oleh karena kecurigaan Gusti Allah Direkoni terhadap Dewan Manis ini menyukai salah satu istrinya, maka Dewan Manis ini harus kembali meninggalkan badan hingga perkara tidak bersama Gusti Allah yang Ladies and gentlemen, at the main attraction, Gianyar present a thematic performance
based on the story of the iconic Gianyar figure, Idewo Langit Suri. The story Sofiali to Ida dalam segini to stop the unrest in Madrid. Solve the conflict. Respondis Suri for one of his wives, forced to live battle, eventually arriving in Kertalamu Kasimo with Gusti Aryo Walba Pinang. Singkat cerita, diadakanlah idola seorang putri yang bernama Gusti Aryo Walba. Perjalanan Dewa Langit Suri tetap berlanjut sampai didengar oleh ide dalam diadakanlah ide dalam Suri sebuah pusaka diobak-obak oleh ide dalam Sagari. Hasil dari perjalanan tersebut kemudian diteruskan oleh keturunan ide dalam Suri dengan pusat pementaran yang disebut dalam Arya dan kemudian kerap disebut dia. Kabupaten Bangli mengawali KSI Pusat Gadis Pembawa Angkatan dan diikuti sebesar dilanjutkan dengan barisan pembawa operator yang menggunakan merah putih sebagai simbol keberanian dan kemudian yang merupakan aktivitas dari barisan sebelah. Kemudian ungu sebagai simbol dari agama dan kekuatan keuangan. Bandaran sebagai simbol senjata dua jiwa yang berusaha, kemudian merupakan sebagai penduduk umat manusia. Di tengah-tengah barisan operator dapat Bangli region
Under the leadership of Region Samyaman Sadana Arthur, Vice Regent Iwayahya, tonight hosting Sekar Sada as his fed a representative of Festival for District and Operating in the North Korean name, both of our regions, followed by a pair of the Auditorium, your president of Fire Dan barisan berikutnya adalah Warno Wajangko. Pada saat prosesi pramugari atau bagi pertama Jepang dan juga pada saat according to the Balinese calendar, symbolizing the purification of the mother, father, and baby. First signal when the procession is coming to the Royal. sebagai sekian pamungkas Duta PNI kehidupan masyarakat menjadi sempurna. Masyarakat memohon kepada Raja Bangli Regency is presented right where the title of the video. The story is described how Lake Batu Ada hijau-hijaunya ini mau pergi. distance around the people. Ya aku fotonya. Dia mau Pak. Oh iya ada orang keluar ya. And they don't proceed for Iron Hill in Big Batu. Ada lumayan bisa lihat Mam. The Northwestern local device is everything is wrong. Di atas itu ada orang. Tadi gitu, tadi. Oh dia berarti kita. Capek ya? Hah? Hah? Udah. Dah.
Di depan banget, depan gunung, lihat di depan. Itu barangnya. Sama, betul sudah bikin sama. Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, Tabanan Regency under the leadership of the Mas Arum Art Studio, the ambassador of Kedayu, embracing the spirit of Sadhu Mawang Anurada, which sacrifice loyalty and wisdom in fulfilling Dharma for the love of the people. Tabanan embodies Jayani Singasana, which stands for Au, safe, superior, and civilized. Tabanan Regency commands Kedayu with the presentation of the Regency nameplate, carried by a teenage girl in traditional Lalimakan attire, accompanied by a pair of youths in grand traditional arts attire, typical of Tabanan Regency. Yang mana warna Tridatu saat ini menjadi ikon And is followed by the procession of Uparanga. Uparanga presented here adopts the Tridatu concept, where the Tridatu color has become the icon of Tabanan Regency. Each carrying item symbolizes its specific form and type. sebagai sajian kesenian khas Kabupaten Tabanan. Yang diciptakan dikenal dengan nama Pangkilan dari Banjarpantun, Desa Daun Pekan, Kabupaten Tabanan. Tarian ini juga pernah dilakukan untuk jana kaki para gubernur Kabupaten Tabanan melakukan prosesi upacara Raja Suara. Raja Suara adalah upacara monitoring atau biasa disebut munggah raha, di mana usia peralihan dari anak-anak menuju remaja. Upacara ini dilaksanakan untuk anak wanita yang baru pertama menstruasi atau haid, sedangkan untuk anak laki-laki ditandai dengan suara yang mulai membesar. Upacara ini merupakan bagian dari upacara Malaysia yakni Dalam Agama Hindu.
and to interpret the theme Jana Kirti para Maguna Wikrama. Tabanami Genti present dan Raja Sewa